Ya, saudara, saat ini di masa pandemi COVID-19, tentunya perubahan perilaku itu terus digencarkan oleh pemerintah yang tentunya bertujuan untuk mengurangi klaster baru dan juga mengurangi jumlah kasus COVID-19 yang ada di masyarakat dengan menerapkan 3M yang terus-menerus disosialisasikan oleh pemerintah. Dan saudara, kalau kita berbicara terkait dengan perubahan perilaku, ya kita juga berarti perlu beberapa tips yang akan disampaikan dari psikolog. Untuk itu perubahan perilaku dari lingkungan keluarga saat ini akan disampaikan oleh seorang psikolog sekolah. Di sebelah Nitya ada Miss Rai yang langsung akan memberikan tips kira-kira bagaimana kita menerapkan perubahan perilaku di lingkungan keluarga sebagai lingkungan primer kita di masyarakat. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Miss Rai. Kabar baik, sehat ya? Baik, sehat selalu. Miss Rai, kalau kita lihat saat ini di masa pandemi COVID-19 kan keluarga kita paling banyak di rumah ya Miss ya, bertemu dengan orang tua, kemudian saudara kandung dan sebagainya. Mungkin kita berangkat dari masalah dulu deh ya Miss Rai, di masa pandemi COVID-19 ini masalah yang biasa muncul di keluarga karena adaptasi ini seperti apa misalnya kalau dari Miss Rai lihat di masyarakat? Baik, banyak masalah yang muncul dalam keluarga terkait dengan masa pandemi ini. Orang tua banyak yang kehilangan pekerjaan dan itu menjadikan stresor tersendiri bagi mereka. Sekarang orang tua bagaimana supaya bisa menerapkan aturan-aturan atau norma-norma pada lingkungan keluarga terdekat, dalam hal ini anak-anaknya gitu ya, supaya mereka itu mengawali perilaku atau perubahan perilaku itu dari orang-orang terdekat. Misalnya bagaimana menerapkan 3M dengan benar gitu ya, bagaimana harus jaga jarak, bagaimana mencuci tangan yang benar, dan juga bagaimana selalu untuk memakai masker. Itu semua diawali dengan keluarga, dengan pola asuh yang diterapkan oleh keluarga, terutama terkait dengan kedisiplinan keluarga itu sendiri. Ini kalau dari kita lihat perubahan perilaku diawali dari keluarga. Diawali, ada kata diawali nih misalnya, berarti kan kalau kita lihat berarti keluarga itu dasar gitu ya, fondasi gitu. Nah, seberapa penting Miss Rai kalau keluarga itu untuk benar-benar membuat masyarakat bisa menerapkan perubahan perilaku di era new normal ini Miss Rai? Betul, karena masyarakat adalah terbentuk dari keluarga-keluarga yang berkumpul di dalamnya gitu ya. Seberapa penting, sangat penting sekali, karena pola asuh seperti yang saya katakan tadi, norma-norma, sopan santun, dan kemudian segala emosi tercurah dalam keluarga itu ya. Bagaimana keluarga menerapkan itu dengan kasih sayang juga gitu ya. Karena terbentuknya pengertian dan sebagainya itu di usia-usia awal mereka, di usia-usia ketika mereka memasuki usia balita begitu. Kalau dibilang golden age gitu ya Miss Raya. Nah berarti kalau misalkan di golden age ini orang tua berarti berperan untuk mendidik anak itu sejak usia itu ya Miss? Iya, sejak itu usia itulah informasi dan hal-hal yang tertanam pada anak akan menjadi lebih mudah begitu. Iya, karena ini di masa pandemi, keluarga menjadi pendukung bagi keluarga dalam menghadapi masalah seperti ini. Bagaimana kemudian orang tua gitu ya bekerja sama supaya mereka tetap selalu menjaga kesehatan. Itu memang peran keluarga gitu. Tapi kalau kita lihat misalkan kan kita banyak di rumah aja, kadang tanpa sadar nih ya. Kita bilang tanpa sadar ya Miss Raya. Di keluarga itu sering terjadi beberapa konflik yang justru membuat kondisi psikologis kita semakin tidak baik ini. Ini mungkin boleh di-sharing ke pemirsa di rumah sebenarnya kondisi-kondisi seperti apa sih di keluarga yang sering tanpa sadar memicu konflik dan stres gitu misalnya. Itu pentingnya satu sama lain saling mengingatkan ya, saling mengontrol bagaimana supaya tidak mudah emosi, bagaimana supaya tidak mudah marah-marah, diingatkan kembali pada masing-masing keluarga. Kemarahan juga akan menurunkan imun begitu ya, bagaimana caranya supaya lebih tenang, tergantung dengan pikiran, bagaimana kita bisa berpikir lebih positif dalam menghadapi situasi yang memang sangat tidak mudah ini gitu ya. Seluruh dunia mengalaminya dan semua itu akan terbentuk dari bagaimana keluarga membentuk pola karakter anak-anak mereka begitu. Kalau Miss Rai sendiri nih di rumah kira-kira perilaku atau kegiatan apa sih yang biasanya dilakukan di rumah atau mungkin hal-hal kecil yang bisa membuat attachment di rumah itu jadi lebih meningkat sehingga bisa bersama-sama menerapkan perubahan perilaku ini misalnya. Oke, baik. Karena semua hal itu memang berawal dari keluarga, makanya semua kegiatan itu juga akan bersama-sama dilakukan keluarga akan menjadi lebih semangat gitu ya, lebih positif juga gitu ya, lebih membuat hubungan ini menjadi lebih harmonis begitu. Kegiatan yang sederhana saja misalnya berkebun, kemudian melakukan kegiatan bersih-bersih, seperti kalau saya sering juga melakukan bermain remi bersama gitu ya dengan aktivitas yang cukup lucu gitu ya. Misalnya memberi yang kalah itu bedak dan sebagainya, itu kan
membuat jadi humor. Humor itu juga akan membuat kita menjadi tertawa. Tertawa itu juga akan meningkatkan imun kita gitu ya. Kita akan menjadi bahagia seperti itu. Oke, penting nggak kita menunjukkan kasih sayang gitu untuk anggota keluarga di rumah gitu misalnya? Sangat penting karena dukungan kasih sayang seperti misalnya pelukan gitu ya, mungkin tepukan gitu ya, itu akan menguatkan kita. Oh ya, ada keluarga di sampingku, aku tidak sendiri. Itu yang penting, aku tidak sendiri, aku ada orang lain yang mensupport aku, itu akan membuat mereka merasa lebih kuat dalam menghadapi masalah ini. Jadi kayak menunjukkan hal-hal kecil ya, kayak menepuk gitu, kemudian memberikan surprise, apalagi sekarang masih dalam rangka Hari Kasih Sayang juga. Terima kasih banyak Miss Rai, sukses selalu, sehat selalu, mudah-mudahan pemirsa di rumah juga bisa mengikuti tadi tips-tips yang sudah disampaikan oleh Miss Rai. Sehat selalu Miss Rai. Ya saudara, itu dia tadi beberapa sharing ya dari Miss Rai, seorang psikolog sekolah, terkait dengan perubahan perilaku itu memang diawali dari keluarga, dan kita juga ingin mengingatkan kepada pemirsa di rumah, jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan 3M dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga tetap menggunakan masker. Dewi Nitya, Jepayana Putra, Kompas TV, Gianyar, Bali.